Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelaporan konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Samsyatul Ma'arifah dan rekan saya Junia Setia Anzalna, Enji Vidya Cahya Nurani, dan Nina Marzaliani. Simak video berikut ini. Case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farfa sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Berikut adalah neraca saldo PT Afaf dan PT Farfa per 31 Desember. Di sini merupakan neraca saldo PT Farfa dan PT Afaf di tahun 2020. Dan di sini adalah neraca saldo pada tahun 2021. Perintahnya: 1. Buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farfa pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. 2. Buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. 3. Siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. Simak video berikut untuk mengetahui cara pengerjaannya. Pertama itu adalah membuat jurnal pada tahun 2020. Nah, di soal itu PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Maka, jurnal yang dibuat itu pada jurnal akuisisi PT Farfa tanggal 1 Januari 2020, investasi pada PT Farfa berada di debit sebesar 300 juta, sedangkan kas 300 juta di kredit. Itu karena PT Afaf mengeluarkan uang sebesar 300 juta untuk mengakuisisi PT Farfa tadi, jadi kasnya di kredit. Selanjutnya itu jurnal terkait investasi PT Farfa selama tahun 2020. Nah, sebelum membuat jurnal ini kita mencari tahu dulu berapa laba bersih dari PT Farfa itu tersebut. Jadi untuk mencari laba bersihnya itu penjualan dikurangi beban. Nah, beban-bebannya itu berupa beban pokok penjualan, beban penyusutan, dan beban administrasi dan penjualan. Nah, penjualannya itu senilai 250 juta, beban pokok penjualan 125 juta, beban penyusutan 10 juta, beban administrasi dan penjualan itu ada 40 juta. Jadi ini di total mendapatkan hasil total beban sebesar 175 juta. Nah, jadi penjualannya yang 250 juta itu tadi dikurangi 175 juta mendapatkan hasil 75 juta. Atau mendapatkan laba 75 juta. Jadi di sini dicatat investasi pada entitas asosiasi sebesar 75 juta di debit, sedangkan bagian laba entitas asosiasi sebesar 75 juta di kredit. Ini cara mencatat laba neto. Selanjutnya itu jurnal penerimaan dividen PT Farfa tahun 2020. Jadi PT Afaf itu mendapatkan dividen dari PT Farfa senilai 20 juta, jadi jurnalnya dibuat kas 20 juta di debit, sedangkan investasi pada PT Farfa 20 juta di kredit. Selanjutnya yaitu membuat ayat jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2021. Jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2021 mengakui laba neto pada PT Farfa tahun 2020, yaitu terdapat dua akun investasi pada entitas asosiasi sebesar 80 juta berada di debit dan akun bagian laba entitas asosiasi senilai 80 juta berada di kredit.
Untuk jurnal penerimaan dividen PT Farva tahun 2021 mencatat penerimaan dividen PT Farva tahun 2021 yaitu terdapat akun kas sebesar 30 juta terdapat di debit dan akun investasi pada PT Farva sebesar 30 juta terdapat di kredit. Untuk mencari laba neto pada PT Farva, yaitu penjualan senilai 300 juta dikurangi dengan beban pokok penjualan senilai 150 juta, dikurangi dengan beban penyusutan senilai 10 juta, dan dikurangi dengan beban administrasi dan penjualan senilai 60 juta, sehingga ditemukan labanya yaitu sebesar 80 juta. Di sini selanjutnya yaitu mengerjakan kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Yang pertama, kita melakukan perhitungan nilai buku tahun 2020 atau membuat jurnal eliminasi. Terdapat saldo 1 Januari 2020, yakni didapat dari saldo laba ditambah dengan saham biasa, kemudian menghasilkan 300 juta. Saldo laba dan saham biasa didapat dari neraca saldo tahun 2020 pada PT Farva. Kemudian ada laba neto. Laba neto sebesar 75 juta didapat dari jurnal pencatatan laba neto pada tahun 2020 di sini. Nah, selanjutnya dikurangkan dengan dividen sebesar 20 juta didapat dari pencatatan dividen pada tahun 2020. Kemudian di total keseluruhan maka akan mendapat saldo akhir tahun 2020. PT AFAF sebesar 355 juta, saham biasa sebesar 200 juta, dan saldo laba sebesar 155 juta. Selanjutnya kita akan menuliskan jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Yang pertama ada akun saham biasa PT Farva di debit sebesar 200 juta, saldo laba di debit sebesar 100 juta, bagian laba atas PT Farva di debit sebesar 75 juta. Sedangkan di kredit ada akun dividen diumumkan sebesar 20 juta dan investasi pada PT Farva sebesar 355 juta. Selanjutnya itu kertas kerja konsolidasi 2020. Nah, pada laporan laba rugi itu berupa penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, beban laba atas entitas asosiasi. Nah, pada penjualan itu PT AFAF memiliki 800 juta, terus dikurangi beban pokok penjualannya 200 juta, terus dikurangi lagi beban penyusutannya 50 juta, beban administrasi dan penjualannya 225 juta, sedangkan ditambah beban laba atas entitas asosiasinya 75 juta, mendapatkan laba neto konsolidasinya itu 400 juta. Pada PT Farva itu penjualannya ada 250 juta, beban pokok penjualannya 125 juta, dikurangi beban pokok penyusutannya juga dikurangi 10 juta, dikurangi beban administrasi dan penjualannya 40 juta, mendapatkan total laba neto konsolidasinya 70 juta. Terus pada bagian laba atas entitas asosiasi juga memiliki jurnal eliminasi seperti yang di samping ini. Itu total laba neto konsolidasinya, jurnal eliminasinya 75 juta. Jadi total seluruh konsolidasinya itu laba netonya itu 400 juta. Jadi ini dari PT AFAF dan PT Arfa tadi pada penjualan juga itu dikonsolidasikan jadi 1.050 juta, beban pokok penjualannya itu menjadi 325 juta, dikonsolidasikan PT AFAF dan PT Arfanya
PT Farvanya. Terus beban penyusutannya itu jadi 60 juta, beban administrasi dan penjualannya itu jadi 265 juta, bukan total 400 juta dari perhitungan di atas. Selanjutnya itu ada laporan perubahan saldo laba. Nah, saldo itu mencakupi saldo laba awal, laba neto, terus dikurangi dividen. Jadi saldo laba awalnya itu berasal dari neraca saldo itu sebesar 225 juta pada PT AFAF. Terus laba netonya itu dari atas sini, laba neto konsolidasi itu berupa 400 juta, terus dikurangi dividennya itu sebesar 100 juta. Jadi mendapatkan total saldo laba akhir pada PT AFAF itu 525 juta. Sedangkan PT Farva itu saldo awalnya itu 100 juta, laba netonya tadi 75 juta, terus dividennya 20 juta, mendapatkan hasil laba akhirnya itu 155 juta. Nah, ini pada saldo awal itu dieliminasi jadi 100 juta seperti yang di samping sini. Nah, itu terus pada laba netonya juga dieliminasi jadi 75 juta. Terus dividennya juga dieliminasi 20 juta. Jadi pada debit jurnal eliminasinya itu 175 juta, sedangkan pada kredit 20 juta saldo akhirnya. Terus dari konsolidasi tadi ini PT AFAF, PT ARFA ini dikonsolidasiin terus dieliminasi, mendapatkan konsolidasinya 225 juta, sedangkan pada laba netonya 400 juta, terus dikurangi dividen itu jadi 100 juta, mendapatkan saldo laba akhirnya dikonsolidasi menjadi 525 juta. Selanjutnya, pada laporan posisi keuangan terdapat akun kas sebesar 130 juta dari PT AFAF dan 80 juta pada PT Farva, sehingga konsolidasiannya yaitu 210 juta. Pada akun piutang PT AFAF sebesar 165 juta, PT Farva sebesar 65 juta, sehingga konsolidasiannya yaitu 230 juta. Sedangkan pada akun persediaan, PT AFAF sebesar 200 juta, PT Farva sebesar 75 juta, sehingga konsolidasiannya yaitu 275 juta. Pada akun tanah, PT AFAF sebesar 200 juta, PT Farva sebesar 100 juta, sehingga konsolidasiannya yaitu 300 juta. Untuk akun bangunan dan peralatan, pada PT AFAF sebesar 700 juta, pada PT Farva sebesar 200 juta, sehingga konsolidasiannya yaitu sebesar 900 juta. Untuk akumulasi penyusutan, karena ini itu pengurangan, pada PT AFAF 450 juta, PT Farva 20 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian sebesar 470 juta. Pada akun investasi pada PT Farva, PT AFAF sebesar 335 juta, jurnal eliminasinya terdapat pada kredit sebesar 355 juta. Sehingga total aset pada PT AFAF yaitu kas sebesar 130 ditambah piutang sebesar 165 juta ditambah persediaannya yaitu sebesar 200 juta dan tanahnya sebesar 200 juta ditambah bangunan dan peralatan sebesar 700 juta. Kemudian karena ini akumulasi penyusutan dikurangi, maka dikurangi 450 juta
ditambah investasi pada PT Farva sebesar 355 juta, sehingga total aset pada PT Afaf yaitu 1.300.000.000. Untuk PT Farva 80 juta ditambah 65 juta ditambah 75 juta ditambah 100 juta ditambah 200 juta dikurangi akumulasi penyusutannya yaitu 20 juta, sehingga total aset pada PT Farva yaitu 500 juta. Nah, sedangkan untuk jurnal eliminasi yang berada pada kredit yaitu sebesar 355 juta. Untuk konsolidasiannya yaitu 210 juta ditambah 230 juta ditambah 275 juta ditambah 300 juta ditambah 900 juta dikurangi 470 juta, yaitu total aset konsolidasian sebesar 1.445.000.000. Selanjutnya pada akun utang usaha pada PT Afaf sebesar 75 juta, sedangkan untuk PT Farva 60 juta, sehingga konsolidasiannya yaitu 135 juta. Untuk utang obligasi pada PT Afaf sebesar 200 juta, pada PT Farva sebesar 85 juta, sehingga konsolidasiannya yaitu menghasilkan 285 juta. Untuk saham biasa PT Afaf sebesar 500 juta, untuk PT Farva sebesar 200 juta, sedangkan jurnal eliminasinya terdapat pada debit sebesar 200 juta yang menghasilkan konsolidasian sebesar 500 juta. Untuk saldo laba pada PT Afaf sebesar 520 juta, pada PT Farva sebesar 155 juta. Untuk jurnal eliminasi yaitu di debit sebesar 175 juta dan di kreditnya sebesar 20 juta, sehingga konsolidasinya yaitu menghasilkan 525 juta. Untuk total liabilitas dan ekuitas pada PT Afaf, utang usaha ditambah dengan utang obligasi ditambah saham biasa ditambah saldo laba yaitu menghasilkan sebesar 1.300.000.000. Untuk PT Farva total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 60 juta ditambah 85 juta ditambah 200 juta dan ditambah saldo labanya yaitu 155 juta, sehingga totalnya yaitu 500 juta. Sedangkan untuk jurnal eliminasinya saham biasa ditambah dengan saldo laba sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitas 375 juta berada di debit. Sedangkan untuk jurnal eliminasi kreditnya tetap sama yaitu 20 juta. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitas pada konsolidasian yaitu 135 juta ditambah 285 juta ditambah 500 juta dan ditambah saldo laba sebesar 525 juta, sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitasnya yaitu 1.445 juta. Selanjutnya kita akan membahas kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Cara pengerjaannya masih sama seperti di tahun sebelumnya, yaitu yang pertama, membuat jurnal eliminasi terlebih dahulu untuk memudahkan pembuatan kertas kerja konsolidasi. Nah, jurnal-jurnal ini semua nominalnya didapat dari perhitungan nilai buku tahun 2021 yang tertera di sini. Kemudian kita bisa menyusun kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Yang pertama, mencatat laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan dikurangi dengan beban-beban, kemudian ditambahkan dengan bagian laba, maka kita akan mendapatkan laba neto konsolidasian. Yang pertama, penjualan. PT Afaf mencatat di neraca saldo sebanyak 850 juta, kemudian PT Farva mencatat 300 juta, kemudian kita konsolidasikan menjadi 1.150 juta. Selanjutnya, beban pokok penjualan. PT Afaf mencatat 270 juta, PT Farva
150 juta, kemudian dikonsolidasikan menjadi 420 juta. Beban penyusutan, PT Afaf mencatat 50 juta, PT Farfa 10 juta, kemudian dikonsolidasikan menjadi 60 juta. Selanjutnya beban administrasi dan penjualan. PT Afaf mencatat 230 juta, PT Farfa 60 juta, kemudian dikonsolidasikan menjadi 290 juta. Selanjutnya bagian laba atas entitas asosiasi. Di neraca saldo, PT Afaf mencatat sebesar 80 juta. Namun, akun di sini terdapat di jurnal eliminasi sebesar 80 juta di debit. Kemudian kita mencari laba neto konsolidasian dengan cara penjualan dikurangi beban-beban kemudian ditambahkan dengan bagian laba, maka kita akan mendapatkan laba neto konsolidasian. PT Afaf sebesar 380 juta, PT Farfa sebesar 80 juta, jurnal eliminasi di debit 80 juta, dan konsolidasian sebesar 380 juta. Kemudian kita mencatat laporan selanjutnya kita mencatat laporan perubahan saldo laba yang terdiri dari saldo laba awal. Nah, saldo laba awal ini didapat dari neraca saldo. PT Afaf mencatat sebesar 525, PT Farfa mencatat sebesar 155. Kemudian kita eliminasi sebesar 155 di debit. Ini terdapat di jurnal eliminasi. Kemudian kita konsolidasikan menjadi 525. Selanjutnya laba neto. Nah, laba neto ini didapat dari yang tadi kita jumlahkan, yaitu di atas ini. Sebesar 380 juta PT Afaf, di PT Farfa sebesar 80 juta, lalu kita eliminasi sebesar 80 juta. Kemudian kita konsolidasikan sebesar 380 juta. Selanjutnya kita kurangkan dengan dividen. PT Afaf mencatat sebesar 225 juta, PT Farfa sebesar 30 juta. Lalu kita eliminasi. Ini terdapat di jurnal eliminasi di bagian kredit sebesar 30 juta. Kemudian kita konsolidasikan sebesar 225 juta. Lalu kita akan mengetahui saldo laba akhir, yaitu dengan menjumlahkan saldo laba awal ditambah dengan laba neto kemudian dikurangkan dengan dividen. Saldo laba akhir PT Afaf sebesar 680 juta, PT Farfa sebesar 250 juta, saldo laba akhir jurnal eliminasi di bagian debit sebesar 235 juta, di bagian kredit sebesar 30 juta, saldo laba akhir konsolidasian sebesar 680 juta. Untuk laporan posisi keuangan, kita mencatat total aset dan total liabilitas serta ekuitasnya. Nah, untuk total aset kita memasukkan kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, investasi pada PT Farfa. Nah, untuk nominalnya ini didapat dari neraca saldo pada tahun 2021. Kemudian kita melakukan konsolidasian atau penggabungan antara kedua perusahaan. Kemudian dikurangkan dengan akumulasi penyusutan dan ditambah dengan investasi pada PT Farfa, maka akan menghasilkan total aset sebesar 1.405.000.000 untuk PT Afaf, kemudian 525 juta pada PT Farfa, dan jurnal eliminasinya di sebelah kredit sebesar 405 juta, kemudian total aset pada konsolidasian sebesar 1.525 juta. Nah, selanjutnya kita memasukkan utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba untuk mengetahui total liabilitas dan ekuitasnya. Nah, utang usaha dan obligasi juga didapat dari neraca saldo pada tahun 2021.
saham biasanya juga. Kemudian untuk saldo laba ini didapat dari saldo laba akhir pada laporan perubahan saldo laba. Nah, ini kita masukkan semua ke dalam saldo laba. Kemudian kita total untuk liabilitas dan ekuitasnya. Ini harus balance dengan total asetnya. Nah, untuk jurnal eliminasi ini harus balance dengan antara debit dan kreditnya, seperti itu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi tentang pembuatan kertas kerja konsolidasi bisa membantu kalian dalam memahami topik ini dengan lebih jelas lagi. Kalau masih ada yang bingung atau ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan materi pembelajaran lainnya. See you next video, Kak. Bye. Semangat terus belajarnya.